Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Brilian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas, bisakah korban pengeroyokan ditetapkan sebagai tersangka 351 KUHP dan tersangka 335 KUHP. Namun sebelum kita membahas korban jadi tersangka, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dari literatur hukum. Sahabat literatur hukum sekalian, kita akan membahas, ini ada pertanyaan dari viewer kita, yaitu, Pak Ian, saya sebagai korban pengeroyokan, kemudian saya dilaporkan 351, kemudian saya dilaporkan juga oleh satu orang lagi sebagai 335 atau pengancaman terhadap dirinya. Nah, bisakah saya ditetapkan tersangka dalam dua laporan tersebut, sementara saya adalah korban pengeroyokan? Nah, sahabat literatur hukum sekalian, untuk kita ketahui asas hukum bahwa korban dalam suatu tindak pidana tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan pidana yang sama atau dengan peristiwa yang sama. Nah, jadi sahabat literatur hukum sekalian, dalam hal ini makanya kita sebagai korban pengeroyokan harus segera melapor secepat mungkin, dan kemudian kita harapkan bahwa pihak penyidikan atau pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, dan pelimpahan. Nah, ketika ini sudah terjadi P21, maka laporan terkait dengan 351 akan gugur dengan sendirinya, kemudian dengan 335 juga gugur dengan sendirinya. Nah, untuk saya jelaskan sedikit dalam video ini, khusus 335 perbuatan tidak menyenangkan ayat 1 itu sudah dicabut oleh Mahkamah Agung karena sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Nah, kemudian ayat 2-3-nya itu apabila ada ancaman bagi kita korban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, sehingga kita bisa dikenakan pasal 335 pengancaman. Misalnya saya pegang parang, apabila Anda tidak keluar dari mobil saya, maka Anda akan saya potong. Itu ancaman, kemudian disertai dengan tindakan, maka 335 ayat 2-nya atau ayat 3-nya bisa berlaku atau unsurnya terpenuhi. Tapi kalau tidak ada itu pengancaman untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ya maka unsurnya, linknya tidak terpenuhi gitu. Kemudian untuk pasal 170 sendiri agar bisa diproses itu harus dilakukan secara bersama-sama, harus dilakukan dalam suatu waktu dan suatu tempat. Misalnya ada dua orang bersama-sama menyerang, walaupun selisihnya satu pukul, 5 menit atau 5 detik lagi satu pukul, tapi dalam tempat yang sama dan waktu yang sama, itu adalah pengeroyokan. Nah, tapi kalau misalnya dipukul, kemudian nanti dia pulang ke rumah, di jalan dipukul lagi oleh orang yang sama atau orang lain, ya tidak pengeroyokan, karena tidak ada yang dikatakan bersama-sama, kemudian tidak ada dikatakan dengan peristiwa yang sama di tempat yang sama. Nah, ketika ini sudah terpenuhi, maka unsur pengeroyokannya 170-nya tetap kena. Nah, ini yang saya ceritakan ini terlepas dari pasal 184 KUHP tentang bukti. Jadi ketika kita dikeroyok itu buktinya visum, yang mungkin buktinya
Kalau dia menggunakan batu ya batu, kalau dia menggunakan kayu ya kayu, itu jadi bukti. Kemudian saksi-saksi yang melihat. Nah, tapi nasnya harus dilakukan bersama-sama pada waktu yang sama dalam peristiwa yang sama. Walaupun berbeda mungkin 5 detik, 5 menit mungkin dipukul, tapi bukan harus bareng-bareng mukul, bukan itu maksudnya. Tapi dalam waktu yang sama, peristiwa yang sama, tempat yang sama. Walaupun berbeda 5 menit, 2 menit, atau 3 menit, atau 1 menit. Tapi penyerangannya dilakukan bersama-sama. Kemudian pasal 351 ini, ya, untuk penerapan pasal 351 ini terlepas dari 184 KUHP, terlepas dari saksi, itu harus menyebabkan orang tidak melakukan pekerjaan rutin. Misalnya dia harus dirawat inap di rumah sakit 2 hari, 3 hari, mungkin kemudian dia harus berjalan kaki, harus cacat, putus kelingking mungkin, putus kuping, nah itu sudah termasuk 351. Tetapi kalau hanya dipukul dan tidak menyebabkan hilangnya pekerjaan atau tidak terganggunya terhadap pekerjaan sehari-hari atau pekerjaan dinasnya, itu masuknya 352, ya, di mana si pelaku tidak bisa ditahan. Jadi menjawab tadi ya, menjawab pertanyaan viewers kita, apakah kita sebagai korban pengeroyokan bisa ditetapkan tersangka 351 dan 335, tergantung dengan peristiwanya. Ketika terbukti pengeroyokannya, maka pidana lainnya gugur. Ya, kenapa gugur pertanyaan? Kan dia dipukul juga si pengeroyok ini, kemudian yang satunya juga dipukul, bahkan diancam mungkin. Karena apa? Karena pasal 49 KUHP mengatakan apabila orang diserang kehormatannya, keselamatannya dengan melawan hukum, maka dia melakukan pembelaan diri, maka dia tidak bisa dipidana. Habis sudah jelas itu dasar hukumnya. Karena kan kita dikeroyok, kita diserang, masa kita diam aja? Dikeroyok, dicekik mungkin, ya tentang sangat kita bela diri, mungkin kena tangan di mukanya, kena hidungnya, di matanya, ya itu kan tidak sengaja, namanya kita dikeroyok, ya kan, kita bela diri dong, gitu. Mungkin kalau ada pisau ya kita lakukan penusukan, bela diri, jelas itu, karena ada serangan yang dekat, kemudian mengancam jiwa kita, maka kita melakukan pembelaan dulu tidak bisa dipidana. Bisa saja, karena apabila sudah terbukti 170-nya, berarti kan kita jelas terbukti terancam, terbukti ada perbuatan melawan hukum, ada tindakan hukum terhadap diri kita, maka kita melakukan perlawanan untuk memukul, meninju, dan lain sebagainya lah yang namanya bentuk pembela diri, maka kita tidak bisa dipidana. Itu satu poinnya. Gitu. Makanya tadi saya bilang lihat dulu pidana pokoknya, pidana pengeroyokannya. Tapi ketika pidana pengeroyokan ini tidak terbukti, maka kita sama-sama masuk penjara semua. Ya mungkin si pengeroyok melakukan 352, mungkin 351 terhadap kita, dia juga masuk. Mungkin kita dengan sengaja atau tidak sengaja memukul dia juga, mungkin masuk 351, 352-nya, tergantung situasional di lapangan, tergantung akibat. Ya mungkin kena tonjok matanya pecah, ya, mungkin kita 351. Mungkin kita tonjok dia pingsan, masuk rumah sakit 5 hari, ya mungkin masuk 351. Tapi kita tonjok tidak ada bekas, tidak ada akibatnya, ya mungkin 352, ya kan gitu. Jadi tindak pidana ringan. Makanya menjawab pertanyaan sahabat saya tadi, artinya kalau memang terbukti pengeroyokannya, maka gugurlah pidana lain dengan dasar pasal 49 KUHP menyatakan bahwa orang yang diserang kehormatannya, harta bendanya, mungkin terancam jiwanya, baik itu tentang kesusilaan, maka dia melakukan perlawanan, kemudian menyebabkan orang lain menjadi korban, maka dia tidak bisa dipidana. Jadi sahabat literatur jelas ya, konteks hukumnya jelas, pasal 49 yang kemudian harus dibuktikan dulu masalah pengeroyokannya sehingga kita jadi korban.
Tapi kalau kita tidak terbukti pengeroyokannya, maka kita masuk. Berarti kita head to head, berkelahi, saling pukul, maka ketiganya atau keempatnya sama-sama masuk. Mungkin dengan ada yang pidana 351, ada pidana 352, ada tiga, tergantung peristiwanya masing-masing, tergantung kontekstualnya masing-masing ya, bisa dikenakan pidana. Jadi itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan dari viewer kita. Apabila ada saran, pendapat, kemungkinan kritik, ya, kemungkinan juga teguran, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Pasti akan kita jawab. Kalau dia pertanyaan, kalau dia kritik akan kita pertimbangkan, kalau dia saran akan kita ikuti. Yang penting saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.